Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Negeri 1 Surade, Kabupaten Sukabumi. Video kali ini saya akan melakukan aksi nyata pra-observasi coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Sansan Siti Hamiah Juwita SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sansan. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah hari ini saya baik sekali. Baik Bu Sansan, sebelum nanti kita melakukan observasi di kelas, tentunya saya sebagai observer mau melakukan pra-observasi dulu terhadap Bu Sansan terkait modul ajar yang digunakan Bu Sansan untuk kegiatan pembelajaran di kelas nanti ya. Baik Bu Sansan, di sini itu saya ada 3 pertanyaan yang sudah saya persiapkan agar tujuan yang ingin dicapai Bu Sansan di kelas nanti itu sesuai dengan kriteria penilaian yang saya siapkan ini. Baik Bu Sansan, untuk pertanyaan pertama di sini, apa sih tujuan pembelajaran yang Bu Sansan siapkan sebelum ke kelas? Ya. Baik, sebelum ke kelas mungkin ya Bu ya, yang pertama saya siapkan adalah modul ajar gitu ya. Nah, di sini dalam modul ajar ini saya sudah menyiapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi anekdot yang akan saya ambil, yang pertama yaitu siswa mampu menyimak teks anekdot agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat memirsa teks anekdot agar dapat menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati terhadap pendapat yang pro maupun kontra pada teks anekdot gitu ya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menuliskan teks eksposisi dalam hasil penelitian sederhana sebagai sumber penyampaian kritik sosial yang akurat dan menuliskan teks anekdot dengan informasi yang akurat juga untuk merujuk pada sumber-sumber informasi yang valid dalam bentuk media kreatif. Dan yang terakhir, siswa itu dapat menampilkan lawakan menampilkan lawakan tunggal atau stand up comedy sebagai sarana penyampaian kritik atau penyampaian kritik namun dilakukan secara santun. Ya, baik Bu San. Berarti di sini tujuan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan itu yaitu selain mempersiapkan modul ajar, itu siswa bisa menyimak, bisa memirsa, tentunya bisa menginterpretasikan juga, kemudian bisa menulis teksnya juga, dan yang terakhir adalah tujuannya siswa bisa menampilkan lawakan secara tunggal atau yang bisa disebut dengan stand up comedy ya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu Bu San, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Sansan itu seperti apa? Area pengembangannya yang pertama yaitu siswa mampu memahami anekdot sebagai salah satu cara dalam menyampaikan kritik. Jadi kadang-kadang kan mereka itu memberikan kritik itu asal-asalan, asal jiplak gitu ya Bu ya. Nah, melalui materi ini siswa akan lebih memperhalus dalam penyampaian kritik terhadap orang lain gitu, atau terhadap sesuatu yang tidak dia sukai gitu. Jadi dia bisa menyampaikan kritik secara sopan dan santun. Kemudian siswa juga dapat membuat teks anekdot untuk menyampaikan gagasan secara kritis berdasarkan fenomena sosial yang terjadi di sekitarnya atau di lingkungannya begitu. Oke, baik, kalau begitu jadi pengembangan yang dari dicapai itu yaitu tadi siswa intinya bisa menerima kritikan secara halus dan menyampaikan kritikannya juga secara halus atau sopan juga sampainya. Betul. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bu Sansan, yaitu strategi yang dipersiapkan oleh Bu Sansan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas nanti itu seperti apa? Mungkin model pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning ya Bu ya. Nah, di sini blended learning ini model pembelajaran dengan menggunakan project based learning, karena ini nantinya di akhir itu ada tampilan sehingga berbentuk sebuah project gitu ya Bu ya.
yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional learning. Mungkin itu Bu yang saya sesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Iya, baiklah kalau begitu. Jadi strategi yang dipersiapkan oleh Bu Sansan itu adalah menggunakan model pembelajaran PJBL ya, Project Based Learning, yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Ya, itu sebuah strategi yang sangat bagus ya Bu Sansan. Saya harap dengan tujuan yang sudah dipersiapkan, kemudian pengembangan yang ingin hendak dicapai, kemudian strateginya yang sudah begitu matang dipersiapkan, semoga di kegiatan observasi nanti kita Bu Sansan dapat melaksanakan persiapan ini dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih Bu Sansan sudah menghadiri praobservasi saya kali ini. Mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Fitri Handayani. Saya akan melakukan observasi terhadap rekan saya yang bernama Sansan Siti Handayani, di mana sebelumnya saya sudah melakukan praobservasi. Bagaimana Bu Sansan, sudah siap? Siap Bu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, datang, silakan. Sebelum belajar, baca doa mulai. Selesai. Saya lupa gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Andrian Henry, Apriliani, Asep, Siap hadir. dan Nigita. Sebelum ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu mau bertanya sama kalian, pembelajaran kemarin tentang apa? Anekdot, ya. Minggu lalu kita sudah pernah belajar mengenai anekdot. Nah, kalian sudah diberikan teks anekdot. Kalian sudah diberikan ciri-ciri jenis anekdot, ya? Ya. Coba, siapa yang masih ingat tentang anekdot? Anekdot itu apa? Cerita lucu? Yang mengandung? Apa dari? Jadi apa? Kalau disatukan anekdot itu apa Farid? Cerita singkat yang menarik, baru dan tidak. Ya, satu tadi. Baik. Sebelum ke materi, Ibu akan memberikan tes diagnostik dulu untuk kalian, ya. Silakan kalian scan barcode. Ini yang sudah masuk. Nih, udah kelihatan nilainya di Ibu nih. Ya, oke, nggak apa-apa nih, udah ada yang nilainya 60. Ya. Oke. Sudah kelihatan. Di sini sekarang yang paling unggul Dani Bintang dan Muhammad Andika. Video terlebih dahulu. Silakan kalian simak videonya dan kalian
kalian bisa membedakan, oh ini sepertinya aneh banget itu begini ya. Silakan disimak baik-baik. Nah, tapi gue tahu satu orang yang di bawah orang itu lucu banget, yaitu penampilan selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Pendek. Bisa dilihat lucu tidak video? Lucu. Mengandung makna tidak? Menyindir siapa? Menyindir Menyindir kamu ketawa. Benar ya? Ada kesan apa dari video itu? Kalau kamu kaitkan dengan pembelajaran itu? Sindiran. Sindiran untuk siapa? Ya. Sindiran untuk pejabat yang korupsi khususnya yang ada di Indonesia. Baik, siapa yang mau menyimpulkan? Yang mau menyimpulkan pembelajaran video tadi? Dani? Masuk anekdot tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak mengandung sindiran berarti video tadi tentang apa? Cerita lucu. Cerita lucu. Tidak ada. Struktur teks anekdot ada berapa? 5. Ada 5. Apa saja kan sisa? Orientasi, abstraksi dulu, orientasi dulu. Abstraksi dulu. Setelah abstraksi, orientasi. Setelah orientasi, krisis. Setelah krisis, reaksi. Setelah reaksi, oke. Orientasi ini sengaja ibu beri tanda TWT. TWT ini artinya tempat, waktu, maupun tokoh. Maaf, abstraksi dulu ya. Abstraksi ini GU itu artinya adalah gambaran umum. Teks anekdot diawali dengan sebuah gambaran umum. Kemudian orientasi tempat, waktu, ataupun tokoh. Kalian kan sudah mengenal kalau orientasi itu adalah pengenalan, ya, baik pengenalan waktu, pengenalan tempat maupun tokoh. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata kerja aksi. Tadi menemukan kata kerja aksi. Menemukan melamun, tersenyum, tertawa, itu kata kerja aksi. Tadi kalian di penilaian pertama itu bagus, ya, bisa hampir melebihi dari setengahnya yang benar. Mudah-mudahan nanti di akhir 100% ya. Kemudian penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Hubungan waktu itu berarti menunjukkan waktu. Ya, contohnya selanjutnya, kemudian, ya, kemudian penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawab. Anekdot ini terjadi karena pengalaman masa lalu, ya, pengalaman masa lalu seseorang. Nah, oke, di sini ibu akan membagikan satu LKPD. Silakan kalian duduk bersama kelompoknya, terdiri dari 4 kelompok heterogen, ya. Kelompok heterogen laki-laki dengan perempuan bersama-sama. Jadi campur, jangan laki-laki aja atau jangan perempuan saja. Heterogen ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 kelompok
Ya. Sudah siap presentasi? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan struktur teks anekdot yang dengan judul aksi maling tertangkap CCTV. Dan kelompok apa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 nama kelompok Taufik Ismail. Perkenalkan, nama saya Nenden Lestari. Perkenalkan, nama saya Apriliani. Perkenalkan, nama saya Rika. Perkenalkan, nama saya Rama Sulistiani. Abstraksi yang di aksi maling tertangkap CCTV yaitu Pak, saya kemalingan. Yang itu teh yang abstraksi ya. Terus kemalingan apa? Terus ya abstraksi masih abstraksi ya. Terus mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Masih abstraksi. Udah Ibu. Terus yang orientasi kemalingan kok beruntung. Terus ya, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas wajah malingnya. Yang jelas saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sampai situ Ibu. Orientasi. Belum. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Sampai situ udah. Terus krisisnya belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Mana ilegal? Itu ilegal. Anda saya tangkap. Terus yang reaksinya hanya bisa pasrah. Dan reaksi itu dari saat mendengar pelapor berbicara seperti itu, polisi pun melihat dengan sangat kebingungan. Tapi polisi itu tetap menanyakan lagi, kemalingan kok beruntung. Reaksinya. Anda saya tangkap. Pelapor pun sangat bingung dan hanya bisa pasrah tak berdaya. Berarti yang betul ini hanya kelompok 3. Tepuk tangan. Saya memecahkan masalah ini struktur. Bisa. Oke, lanjutkan. Silakan. Terima kasih. Silakan ditutup. Ditutup, Nenden. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya menyimak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya tentang unsur kebahasaan, analisa struktur dan kebahasan teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Yang kalimat peristiwa masa lalu itu adalah seorang warga melapor kemalingan. Terus ke kalimat restorika atau restoris kemalingan kok beruntung. Konjungsi temporal tidak ada. Tidak ada konjungsi temporal? Ada yang menemukan konjungsi temporal? Tidak. Menggunakan kata kerja aksi. Ya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Kalimat perintah imperatif itu ilegal, Anda saya tangkap. Perintah seru belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Ada yang berbeda? Sama semuanya? Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih kelompok Dani. Silakan. Oh, ada yang berbeda? Ada? Apa yang berbeda? Wah, sama yang berbedanya. Tapi yang disampaikan oleh Dani sama. Hanya ada yang tidak samanya, ada yang ditambahkan oleh kalian.
Iya gitu, iya sama. Sama. Ya, berarti sama ya. Iya, sama. Ngomongnya tidak berarti tidak ada keliru. Sudah sepakat ya? Sama kelompok 1, sama kelompok 2, 3, sama 4. Oke, terima kasih dan silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ternyata kalian bisa ya menganalisis ya. Menganalisis teks dari mulai struktur sampai dengan unsur kebahasaan. Ya, karena materi hari ini adalah project, sehingga untuk pertemuan yang akan datang kalian harus bisa menghasilkan. Karena kalian ini jurusan DKV, desain komunikasi visual, Ibu minta kalian membuat proyek yang akan Ibu pantau selama 6 hari ke depan, membuat sebuah video anekdot. Ya, 6 hari ke depan kalian membuat jadwal dalam pembuatan video teks anekdot sesuai dengan yang sudah kalian pelajari di minggu lalu dan hari ini. Siap? Siap. Baik, terima kasih. Sebelum kepada penutup, Ibu mau meminta kalian buka lagi handphonenya. Kita akan melakukan post test. Baik, untuk hari ini 3 orang terbaik yang sudah mengerjakan dengan cepat dan dalam 100%. Dani, Bintang, Nugi, dan satu orang lagi, Dani, Bintang, Nugi, dan Mutia. Tercepat disusul oleh Ilham. Nilainya 100 semua. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini terima kasih. Coba Ibu mau bertanya, senang tidak belajar hari ini? Senang. Coba siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Bagus, Bu. Nilai bagus, alhamdulillah. Aku senang kalau nilainya bagus. Senang. Terus selain nilai bagus, Ilham hari ini belajar tentang apa, Ham? Belajar tentang teks anekdot. Belajar tentang Anekdot. berdiri, Ham. Biar teman-temannya tahu anekdot itu apa yang Ilham pelajari hari ini. Jadi yang saya pelajari tentang teks anekdot. Teks anekdot itu adalah sebuah cerita atau kisah lucu yang menarik. Berdasarkan kisah Udah, Bu. lucu yang menarik berdasarkan sebuah Pengalaman yang mengandung apa? yang mengandung kritikan. Kritikan atau sindiran. Strukturnya ada berapa, Ham? Ada 5. Silakan sebutkan. Abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda. Siapa yang mau menyebutkan kaidah kebahasaannya? Itu Bu, Nugi. Kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan teks anekdot ada berapa, Nugi? 6. Ada 6. Siapa yang mau menyebutkan? Dani. Siapa yang mau menyebutkan? Dani, silahkan Dani. Kaidah kebahasaan teks anekdot ada 6. Apa saja? Kalimat masa lalu, kalimat restoris, Bu. Restoris. Konjungsi temporal, terus kata kerja, aksi, terus kalimat perintah, terus kalimat seru. Iya. Terima kasih Ibu anggap kalian paham ya? Ya, senang belajar hari ini? Nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian harus lebih semangat lagi, ya? Karena apa? Masa depan kalian ditentukan oleh tindakan kalian hari ini.
ya. Jadi berbaik-baik, yang rajin sekolah, jangan males-males, ya. Oke, baik, untuk seluruh rangkaian kegiatan sudah dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi terhadap rekan kerja saya yang bernama Ibu Sansan Siti Hamia Juwita SPD, dan hari ini juga saya ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Rima Nurkomala SPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu Fitri. Mohon izin, hari ini saya mau melakukan pasca observasi terhadap rekan saya. Iya, boleh silakan diteruskan. Selamat pagi Bu Sansan. Selamat pagi Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Sansan, sebelumnya kan kita sudah melakukan praobservasi, kemudian kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas. Tentunya Bu Sansan sudah menyampaikan apa yang sudah menjadi perencanaan Bu Sansan sebelum pertemuan di kelas. Kemudian kemarin saya sudah melihatnya, dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sansan. Oke, setelah kegiatan pembelajaran di kelas kemarin itu, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran yang sebelumnya telah Ibu persiapkan sebaik mungkin? Yang saya rasakan tentunya ketika kita menerapkan model metode pembelajaran dengan tepat, membuat siswa itu lebih aktif, lebih kreatif dalam proses pembelajarannya. Begitu mungkin ya Bu ya. Baik. Lalu apakah langkah yang Ibu siapkan sebelumnya itu sudah tercapai sepenuhnya atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Mungkin perlu ditingkatkan mengenai keaktifan siswanya, karena siswa ini kan cenderung beragam ya Bu ya. Jadi ada yang masih tidak bisa bekerja sama, mungkin begitu ya, meskipun kita menerapkan pola model pembelajaran project based learning di sini yang saya gunakan. Nah, tentunya project based learning ini kita membagi kelompok supaya mereka membuat sesuatu. Nah, dalam satu kelompok itu yang masih sampai saat ini saya temui itu masih ada 1 atau 2 ya, tetapi tidak fatal seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya ketika saya masih menggunakan model ceramah begitu, siswa itu cenderung lebih bosan. Dan sekarang setelah saya menerapkan menggunakan model metode yang saya rasa tepat begitu ya Bu ya, itu lebih siswa itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Sansan. Jadi mungkin yang perlu Ibu tingkatkan itu pada saat pembelajaran itu meningkatkan keaktifan siswa ya. Hanya sebagian saja sih sebetulnya. Lalu pada saat Ibu menemukan siswa yang tadi Ibu katakan pada saat di ruangan kelas itu, apa solusi yang Ibu ambil pada saat kejadian tersebut untuk biar anak itu aktif gitu? Ya, saya biasanya menghampiri setiap kelompok ya Bu ya yang ada di dalam kelas saya. Kemudian saya bertanya kepada teman-temannya begitu, siapa yang mengerjakan yang ini, yang itu begitu, dan masih ada gitu ya 1 sampai 2 yang begitu, tetapi sisanya aman. Ketika saya menghampiri mereka, kadang-kadang kan mereka jadi lebih ini mungkin ya, lebih termotivasi lagi, lebih menginginkan menginginkan perhatian ya, seperti itu ya. Sepertinya ketika saya keliling mereka ya, alhamdulillah, yang tadinya sebelum saya melakukan itu kadang-kadang mereka kan masih diam. Ya,
berarti sudah bisa Ibu kendalikan pada saat kejadian itu berlangsung. Ya, alhamdulillah ya Bu Sansan. Nah, kemudian mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau melihat kegiatan Ibu ya di kelas, pembelajaran Ibu itu sudah baik, sudah kalau dikatakan sudah berdiferensiasi ya, sudah terintegrasi juga dengan kompetensi sosial emosionalnya juga. Nah, kalau boleh, kompetensi apa sih yang ingin Ibu tingkatkan selain yang sudah Ibu terapkan sebelumnya di kelas gitu? Mungkin baik itu dari metodenya atau modelnya, atau misalnya apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi kompetensi Ibu? Kalau kemarin kan saya di sini ya Bu ya mengambil materi pembelajaran mengungkapkan kritik lewat senyuman atau dikategorikan dalam anekdot ya, pada struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, nanti untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu untuk selanjutnya mungkin ya Bu ya, saya ingin membuat sebuah video untuk peserta didik yang mengungkapkan sebuah kritik melalui senyuman itu, dikemas dalam sebuah video sesuai dengan jurusan mereka begitu. Saya kaitkan dengan jurusan mereka itu kan DKV ya. Nah, desain komunikasi visual berkaitan dengan pelajaran saya begitu. Jadi secara kompetensi mereka di bidang DKV mereka meningkat, dan pembelajaran yang saya terapkan juga mengenai anekdot juga mereka paham serta bisa mengaplikasikannya Di kehidupan sehari-hari. Iya. Ya, bagus sekali Bu Sansan itu kompetensi yang ingin dicapai di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin saya kira untuk percakapan kita hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih Bu Sansan sudah hadir di pertemuan pasca observasi ini, dan terima kasih juga Ibu sudah menemani kami di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.